Anda kembali di Breaking News kasus Sambo pemirsa. Ini adalah suasana terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terlihat nampaknya ini persiapan tengah dilakukan oleh petugas keamanan. Sejumlah polisi juga berjaga-jaga di area depan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyambut kedatangan dari para terdakwa yang akan menjalani sidang dengan agenda duplik hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu Ferdy Sambo, kemudian Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Sidang rencananya akan dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun memang biasanya 1 jam sebelum sidang dimulai, terdakwa ini telah hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menunggu nanti dimulainya sidang yang akan rencananya dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ini adalah kendaraan tahanan, pemirsa, yang membawa terdakwa, namun kami belum bisa memastikan siapa yang akan turun terlebih dahulu, apakah Ferdy Sambo ataukah Ricky Rizal atau terdakwa Kuat Ma'ruf yang menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Pada hari Jumat lalu kita tahu ketiga terdakwa ini telah mendengarkan replik ataupun tanggapan jaksa penuntut umum atas pledoi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh masing-masing terdakwa dan juga penasehat hukumnya. Pekan lalu, Jumat lalu, kita tahu jaksa penuntut umum ini menolak seluruh pledoi yang disampaikan oleh pihak terdakwa. Pak, kalau kita lihat juga kemarin dalam replik yang disampaikan jaksa penuntut umum untuk terdakwa Barada Richard Eliezer ini ditolak pledoi-nya, Pak. Kalau Bapak melihat bagaimana? Padahal kan kita tahu selama ini peran dari Richard Eliezer dan status dia yang sudah merupakan justice collaborator. Ya, nah, oke. Jadi menjadi aneh ya kalau jaksa menerima replik dari penasihat hukum terdakwa atau dari terdakwa. Ya, karena apa? Ya karena itu tadi kepentingan jaksa adalah mendakwa dan menuntut gitu. Dan rangkaian fakta persidangan itu mau tidak mau harus dia simpulkan bahwa terbukti apa yang dia dakwakan di dalam dakwaan penuntut umum ya melalui fakta-fakta persidangan yang sudah digelar gitu. Nah, karena itu kemudian kalau terdakwa mengajukan pembelaan dan pembelaan itu kemudian mempreteli umpamanya atau merespon satu-satu argumen-argumen jaksa di dalam tuntutannya gitu ya, maka mau tidak mau jaksa juga harus merespon juga gitu. Nah, walaupun seperti saya katakan tadi, dua-duanya based on fakta persidangan sebenarnya. Semuanya didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang sudah diperiksa di pengadilan, yaitu pemeriksaan para saksi-saksi, ya, pemeriksaan ahli, ya, saksi baik yang diajukan oleh jaksa maupun yang dibawa oleh terdakwa sebagai saksi yang meringankan, gitu ya, atau ahli juga sama, ahli yang dibawa oleh jaksa membuktikan dakwaan juga ahli yang dibawa oleh terdakwa, ya, ahli yang ya sebenarnya ahli tidak bisa ditempatkan sebagai meringankan atau memberatkan ya, karena dia kan based on objektif sebenarnya, based on science kan, dasarnya adalah ilmu pengetahuan gitu. Karena itu kita tidak bisa, tapi karena dibawa oleh pihak yang berbeda, ya pasti perspektifnya juga akan berbeda, gitu ya, akan berbeda dan melihat dari sisi yang lain gitu ya, dari tinjauan meskipun teorinya sama gitu, meskipun fakta yang dianalisis sama gitu ya, tapi itu tadi ya karena dibawa oleh pihak yang berbeda, maka biasanya ada analisis-analisis yang berbeda juga gitu. Nah, itulah yang menjadi perdebatan, yang menjadi sidang menjadi seru gitu ya, karena kemudian saling melemahkan kan sebenarnya ya, baik dari saksi ataupun dari keterangan ahli yang dibawa gitu ya. Tapi yang tidak bisa saling melemahkan adalah bukti surat. Nah, ketika umpamanya ada visum ya mengenai sebab-sebab kematian orang, nah, itu sulit kan untuk dibantah. Karena memang itu based on keahlian gitu. Ahli kalau membantah dengan ahli yang sama gitu. Oh, ini analisis visumnya keliru atau apa segala macam gitu. Tapi itu jarang terjadi. Karena
semua orang percaya pada kemampuan rumah sakit gitu ya, kemampuan dokter-dokter untuk menganalisis forensiknya dan sebagainya ya. Baik. Sehingga visum itu jarang dipersoalkan gitu. Baik, kita tahan dulu Pak Abdul Fikar, kita akan menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sudah ada rekan kami, Anggi Eboni yang berada di sana. Boni, kami pastikan kembali apakah seluruh terdakwa sudah hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini? Iya, Rizky dan pemirsa, informasi terbaru dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk 3 terdakwa yang hari ini akan menjalani persidangan. Kami lihat belum tiba di ruang persidangan. Begitupun juga dengan pihak penasehat hukum, jaksa penuntut umum dan juga majelis hakim, di mana untuk hari ini 3 terdakwa Ferdy Sambo, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal akan menjalani persidangan dengan agenda duplik ataupun menanggapi replik yang sebelumnya sudah disampaikan oleh pihak jaksa penuntut umum pada hari Jumat 27 Januari lalu. Nah, agenda sidang hari ini, Rizky dan pemirsa, dijadwalkan nanti dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, tetapi belum ada informasi pasti siapa nantinya terdakwa yang akan menjalani persidangan pertama, kedua, dan ketiga. Urutannya ini masih belum dapat dipastikan. Nanti juga kami akan pantau langsung. Biasanya akan diumumkan langsung oleh majelis hakim ketika membuka persidangan. Nah, jadi situasinya kurang lebih pagi ini, saat ini ruang persidangan, ruang sidang utama juga masih digunakan untuk agenda lain, sehingga belum nampak adanya persiapan ataupun tanda-tanda persidangan akan dimulai. Nah, hari ini 3 terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, Ferdy Sambo, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf akan menjalani persidangan dengan agenda duplik, di mana sebelumnya pada 27 Januari 2023 persidangan sudah digelar dengan agenda replik ataupun tanggapan jaksa terhadap pledoi atau nota pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa. Nah, jaksa dalam hal ini menolak pledoi ataupun nota pembelaan yang disampaikan oleh ketiga terdakwa, baik itu Ferdy Sambo, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Di antaranya untuk Ferdy Sambo, jaksa menilai bahwa tidak ada dasar yuridis yang bisa membuat jaksa akhirnya menggugurkan tuntutannya terhadap Ferdy Sambo. Jaksa juga kembali menegaskan bahwa berdasarkan fakta di persidangan, jaksa menyimpulkan bahwa Ferdy Sambo ikut menembak almarhum Brigadir Yosua. Jadi tidak hanya Richard Eliezer yang menembak, tetapi Ferdy Sambo juga turut menembak Yosua. Dan dari pertimbangan itu, jaksa menolak pledoi Ferdy Sambo dan meminta majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman ataupun vonis sesuai dengan tuntutan, yakni penjara seumur hidup. Kemudian untuk terdakwa Ricky Rizal, dalam hal ini jaksa juga menolak pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa Ricky Rizal. Jaksa pun kembali menyinggung mengenai pertemuan antara Ricky Rizal dan Ferdy Sambo di rumah Saguling, tepatnya di lantai 3, beberapa saat sebelum insiden penembakan terjadi di rumah Duren 3. Saat itu kita ketahui dari fakta persidangan bahwa Ricky Rizal menolak perintah Ferdy Sambo untuk menembak Yosua. Nah, jaksa dalam hal ini menyimpulkan bahwa Ricky Rizal menolak perintah tersebut karena sudah mengetahui adanya rencana pembunuhan berencana yang disampaikan oleh Ferdy Sambo. Sehingga dengan alasan itu pun jaksa meminta majelis hakim tetap memvonis Ricky Rizal sesuai dengan tuntutan yang mereka sampaikan, 8 tahun penjara. Selanjutnya, terdakwa Kuat yang pada Jumat 27 Januari lalu juga menjalani sidang dengan agenda replik. Jaksa pun menolak nota pembelaan dari Kuat Ma'ruf karena jaksa di sini melihat ada keturutsertaan Kuat Ma'ruf dalam rangkaian peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Kuat Ma'ruf juga sebelumnya dituntut oleh jaksa hukuman penjara 8 tahun dan jaksa pun meminta majelis hakim untuk menjatuhkan vonis sesuai dengan tuntutan yang mereka sampaikan. Nah, selain persidangan hari Jumat lalu, Rizky dan pemirsa, kemarin pun sidang juga digelar untuk 2 terdakwa lainnya, yakni
Putri Chandrawati dan Richard Eliezer dengan agenda mendengarkan replik ataupun tanggapan dari jaksa penuntut umum terhadap nota pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa. Sama dengan 3 terdakwa lainnya, untuk terdakwa Richard Eliezer dan Putri Chandrawati, jaksa juga menolak pledoi ataupun nota pembelaan yang mereka sampaikan. Untuk terdakwa Putri Chandrawati, jaksa sempat mengatakan bahwa perubahan cerita-cerita tersebut seperti cerita bersambung, dan jaksa juga mengatakan bahwa Putri Chandrawati ini memiliki peran dalam rangkaian peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir Yosua, sehingga akhirnya jaksa meminta majelis hakim untuk tetap menjatuhkan vonis sesuai dengan tuntutan 8 tahun penjara. Nah, untuk terdakwa Richard Eliezer, kita tahu bahwa sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut Richard hukuman 12 tahun penjara. Dan pada pledoi sebelumnya pun Richard membacakan tulisan tangannya, pledoi yang ia tulis sendiri dengan judul "Apakah harga kejujuran harus dibayar 12 tahun penjara?". Nah, dalam hal ini jaksa membacakan replik ataupun tanggapan terhadap pledoi tersebut. Jaksa menyebut bahwa sudah mempertimbangkan segala aspek mulai dari kejujuran Richard, kemudian fakta-fakta lainnya di persidangan. Namun jaksa tetap menolak pledoi tersebut. Dan selanjutnya penasehat hukum dari Richard Eliezer ini akan fokus kepada penghapusan pidana. Nah, agenda selanjutnya untuk terdakwa Richard Eliezer dan Putri Chandrawati, yakni agenda duplik, akan digelar pada hari Kamis esok ataupun lusa maksud kami di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara demikian, Rizky. Baik, terima kasih Anggia Eboni melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita akan tunggu nanti seperti apa jalannya sidang dengan agenda duplik hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Breaking news kasus Sambo, pemirsa, masih akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Anda kembali di Breaking News kasus Sambo, pemirsa. Jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pembelaan terdakwa Richard Eliezer dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. JPU meminta majelis hakim memberikan hukuman sesuai dengan tuntutan JPU sebelumnya, yaitu penjara selama 12 tahun. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas taufik, hidayah, dan Pembacaan replik atau tanggapan atas pledoi nota pembelaan terdakwa Richard Eliezer dibacakan secara lisan oleh jaksa penuntut umum pada persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat Senin siang. Eliezer dianggap memiliki peran penting sebagai eksekutor yang melakukan penembakan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat dibandingkan 3 terdakwa lainnya, yaitu Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Untuk itu tuntutannya lebih berat dibandingkan 3 terdakwa tersebut. Richard Eliezer Budiang Lumiu yang mempunyai peran lebih dominan dibandingkan dengan peran para terdakwa lainnya, kecuali saksi Freddy Sambo pelaku utama, dalam rangkaian tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sehingga permohonan tuntutan kepada majelis hakim untuk penjatuhan pidana yang paling ringan terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu di antara terdakwa lainnya perlu mendapat kajian secara mendalam. 2. Bahwa kondisi ini menimbulkan dilema juridis karena di satu sisi terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dikategorikan sebagai seorang saksi atau pelaku yang bekerja sama yang dengan keberanian dan kejujurannya telah berkontribusi membongkar kejahatan yang direncanakan untuk membunuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat, dan juga membongkar skenario pengkelabuan yang dibuat oleh pelaku utama, yaitu saksi Ferdi Sambo. Namun di sisi lain peran dari terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu sebagai eksekutor dari penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat perlu juga dipertimbangkan secara jernih dan objektif. Untuk itu jaksa penuntut umum menyampaikan penolakan terhadap pledoi atas terdakwa Richard Eliezer. 1. Menolak seluruh pledoi dan dari tim penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu. 2. Menjatuhkan putusan sebagaimana diktum tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023. Demikian replik penuntut umum atas pledoi penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu yang telah kami bacakan dalam persidangan hari ini, Senin tanggal 30 Januari 2023. Selanjutnya, kami menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang mulia untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.
replik dari Menanggapi penolakan pembelaan kliennya, kuasa hukum Richard Eliezer, Ronita Lapesi, menghargai keputusan jaksa penuntut umum. ya. Terkait dengan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, kami punya pendapat berbeda. Tentunya nanti itu akan kita jawab nanti di duplik. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam replik tentunya berbeda dengan fakta persidangan ya. Kalau kita lihat tadi yang terkait pasal 48, overma, sikap batin tersebut tidak bisa dinilai, tapi oleh jaksa penuntut umum dia mengesampingkan ya. Kan ada fakta-fakta persidangan yang menyampaikan bahwa Richard Eliezer kan sampaikan kalau tidak saya yang tembak, saya yang kena tembak gitu loh. Itu kan sebenarnya fakta persidangan, tapi ya dikesampingkan oleh jaksa penuntut umum. Kita hormati, kita hargai atas replik yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, nanti kita akan jawab di duplik minggu depan. Tim kuasa hukum akan mengajukan duplik yang akan disampaikan pada Kamis pekan depan. Dari Jakarta, Kani Dwi, Taufik Muharfan, TV One mengabarkan. Kita lanjutkan dialog dengan Pak Abdul Fikar. Tadi menarik juga keterangan dari kuasa hukum dari Richard Eliezer, Ronita Lapesi, menanggapi replik dari jaksa penuntut umum yang menurut Ronita Lapesi ini berbeda dengan fakta-fakta hukum yang hadir di persidangan. Ia menyampaikan juga tadi ada keterangan Ricky Rizal yang mengatakan bahwa kalau tidak saya yang tembak, saya yang ditembak. Bagaimana tanggapan dari Pak Abdul Fikar? Ya, menurut saya kalau fakta persidangannya memang itu seperti itu ya, keterangan kan gini. Keterangan di dalam satu perkara pidana itu tidak bisa hanya berdiri sendiri. Dia harus juga bisa dikaitkan dengan keterangan-keterangan yang lain atau alat bukti lain. Kalau berdiri sendiri, ya itu bisa hilang dia. Karena itu ada pasal di dalam KUHP juga menyatakan satu saksi bukan saksi, unus testis nullus testis gitu. Artinya keterangan yang hanya diberikan oleh seseorang tanpa ada dukungan alat bukti yang lain, keterangan saksi yang lain atau keterangan ahli atau bukti surat yang lain, itu dia tidak dianggap merupakan sebagai alat bukti gitu. Nah karena itu kalau benar Eliezer ini menyatakan bahwa kalau dia tidak menembak dia yang akan ditembak gitu ya, dan ini dibenarkan oleh Sambo ya, oleh terdakwanya, nah maka itu bisa bahkan menurut saya bisa melepaskan dia gitu, tidak hanya meringankan karena memang dia terancam situasinya ketika dia melakukan penembakan dia terancam gitu. Jadi apa yang dia lakukan tidak di bawah kendali pikirannya langsung gitu, tapi dikendalikan oleh ancaman orang lain. Nah kalau itu terbukti, menurut hakim harus melepaskan si Eliezer itu, bahwa dia memang menembaknya bukan karena kemauan dia sendiri, bukan karena kesadaran dia sendiri, tetapi lebih pada ancaman yang dilakukan oleh orang lain. Nah ini kalau memang ini ya terbukti di fakta persidangan gitu. Nah tetapi kalau tidak, ya itu tadi seperti yang saya katakan, dia hanya akan sama dengan pernyataan umpamanya pelecehan. Nah itu kan juga berdiri sendiri itu. Keterangan hanya dari satu orang saksi. Ya, tidak didukung oleh keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain. Nah, karena itu dia berdiri sendiri. Nah, hakim bebas untuk tidak mempertimbangkan sama sekali itu, gitu. Karena itu tadi ada unus testis nullus testis, atau di KUHP-nya bilang satu saksi bukan saksi, gitu. Jadi satu keterangan saksi yang hanya diberikan oleh seorang saksi tanpa didukung alat bukti yang lain, dia tidak berdiri sebagai alat bukti, begitu. Baik. Tadi keterangan juga kalau kita dengarkan kemarin keterangan dari Ronita Lapesi, Pak Abdul Fikar, bahwa ia menilai replik dari JPU ini tidak mampu membuktikan motif dari kasus pembunuhan berencana ini. Hingga saat ini masih perlukah motif itu untuk dibuktikan? Ya, begini, motif itu memang perlu atau tidak perlu. Tapi di dalam hukum pidana itu yang menjadi penting adalah ada pelakunya, ada korbannya. Artinya ada perbuatan. Nah, pembuktian itu sudah cukup gitu untuk menegakkan hukum pidana. Tetapi motif itu akan berpengaruh pada apakah tindakan itu dilakukan secara sengaja atau karena kelalaian. Nah, itu yang dua hal ini. Kalau ada motifnya, dia sengaja nembak, gitu ya, dia nembak, ada kesengajaan, artinya dia menembak itu karena motif itu, gitu ya. Motif dia apakah permusuhan di antara mereka atau hanya disuruh gitu, ditekan mereka, motifnya
bisa seperti itu gitu. Artinya kan tanpa motif sebenarnya. Iya kan? Dia tidak ada permusuhan, tidak ada hubungan yang negatif di antara keduanya gitu. Tapi kemudian dia melakukan itu gitu tanpa motif apa-apa gitu. Motif pribadi tanpa motif pribadi. Tapi kalau motif yang lain ya perintah jabatan gitu kan. Dia menafsirkan perintah jabatan itu kemudian menjadi memaksa begitu. Baik Pak, kita terima kasih Pak atas kesempatannya untuk pemirsa TV One dalam dialog hari ini. Breaking News kasus Sambo. Semoga kita bisa ketemu lagi Pak untuk membahas agenda-agenda sidang selanjutnya. Terima kasih, sehat selalu Pak Abdul Fikar. Sama-sama. Breaking News kasus Sambo masih akan kembali pemirsa usai jeda berikut ini, tetap bersama kami.